Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail di AT6A NIM 1183405. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal-soal dari Ustadz Asmoi, yakni tentang soal pertama itu tentang studi orientalis di postmodern pada masa ini. Nah, jadi orientalis postmodern barat itu sangat drastis. Pendekatan mereka itu bersifat teistik pada pemikiran barat. Jadi hal seperti ini ditandai adanya tren pemikiran yang berkembang di kalangan filosof dan teolog, yang memposisikan konsep Tuhan secara sentral. Nah, dalam berbagai diskursus pada abad-abad berikutnya, pemikiran barat yang kemudian disebut dengan akal modern atau biasa disebut modern min, telah membawa angin baru yang ditandai dengan cara baru. Nah, dalam melihat sesuatu yang menghasilkan dalam menghasilkan sesuatu yang baru itu pada postmodern ini, pada saat itulah pandangan hidup orang barat telah berubah secara fundamental. Diskursus yang meletakkan Tuhan secara sentral hanya terbatas kepada para teolog. Sedangkan filosof itu lebih tertarik pada sains modern. Terus berjalan dan berkembang berabad-abad berikutnya. Salah satu contoh tokoh orientalis itu Habermas. Beliau mengatakan bahwa proyek modernisme itu berkombinasi bertimbulnya itu pada abad ke-18 Masehi. Di saat model pemikiran rasional menjanjikan liberasi masyarakat dari mitologi nasional, agama, dan takhayul. Inilah gerakan sekuler sebenarnya yang berupaya untuk menyuntikkan gagasan-gagasan desakral. Ilmu dan organisasi sosial itu juga merupakan proses dari desakralisasi atau dalam istilah discernment. Memang sengaja diarahkan untuk melawan agama dan digambarkan sebagai agonus. Jadi ini untuk menggusur dan menggeser agama tradisional. Itu untuk jawaban nomor 1. Baik, lanjut ke nomor 2, yakni elemen-elemen pokok falsafah Islam dalam studi oksidentalisme. Jadi suatu pemikiran tentang oksidentalisme itu disampaikan salah satu penulis yang pernah saya baca itu adalah Majid Fakhri. Majid Fakhri ini seorang filosof atau guru besar dalam filsafat Islam. Jadi beliau itu membicarakan tentang oksidentalisme dalam kaitan mencari identitas budaya. Menurut Majid Fakhri, pencarian identitas budaya ini dalam Islam itu sudah ada sejak lama dilakukan oleh para pemikir Islam. Dalam pencarian identitas seperti ini mereka melakukan pengisolasian atau beberapa unsur penting. Jadi mengumpulkan beberapa unsur penting untuk membatasi sikap terhadap masa Islam dan terhadap pewarisan budaya lain, terutama budaya barat. Ia melihat 3 macam sikap yang menghadapi warisan Islam dan budaya barat kontemporer, yaitu yang pertama itu yang dapat digolongkan sebagai fundamentalisme. Terus yang kedua yang disebut dengan modernisme, dan yang ketiga itu dimaksud dengan oksidentalisme. Majid Fakhri itu memberikan komentar terhadap 3 sikap ini. Sikap pertama dan kedua itu bersifat desisif, menentukan dan meyakinkan. Dan sikap ketiga seringkali bersifat sekularis, politis, dan teologis. Kecenderungan sekularisme ini dipandang bertentangan dengan etos fundamental. Mengapa dan bagaimana sekularis ini dimaksud dan tidak dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ia menyajikan sikap-sikap tadi secara berurutan dan dengan tekanan-tekanan tertentu. Adapun untuk soal nomor 3, yakni tentang Profesor Al-Atas dan Al-Faruqi, itu perbedaan dari pendapat mereka. Jadi islamisasi ilmu pengetahuan itu merupakan langkah dalam menciptakan sesuatu peradaban Islam dalam dunia ilmu pengetahuan. Kedua tokoh besar tersebut
menawarkan beberapa opsi dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, di antara opsi tersebut Syekh Muhammad Nuqib Al-Attas, Profesor Al-Attas ini menawarkan dua opsi dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, dengan melakukan pemisahan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat. Terus yang kedua, dengan memasukkan konsep kunci Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan. Nah, dalam hal ini Ismail Raji Al-Faruqi juga menawarkan dua konsep dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu tauhid, integrasi kebenaran Islam dan ilmu pengetahuan, dan ayatisasi atau pemberian ayat-ayat terhadap ilmu pengetahuan. Nah, jadi di situ terdapat letak perbedaan dari Profesor Al-Attas dan Al-Faruqi. Nah, jadi untuk soal nomor 4 itu, bagaimana studi para orientalis terhadap berbagai ilmu keislaman melahirkan pemahaman-pemahaman konsep ilmu baru. Nah, yang cenderung berbeda dengan pemahaman dan keyakinan umat Islam selama ini. Di antaranya berkembangnya konsep pluralisme agama, feminisme atau gender, dekonstruksi syariah, dan hermeneutik, penafsiran Al-Quran. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jelaskan dalam perspektif teori falsafah hidup dan epistemologi, kemudian filsafat ilmu. Sudah diketahui bahwa orientalis, orang-orang orientalis ini, orang-orang barat itu lebih berpikir secara logik atau lebih mengedepankan tentang falsafah dan teologi. Nah, dan menempatkan Tuhan itu sebagai sentral, sesuatu eksistensi keberadaan yang nyata. Jadi kalau tidak nyata itu tiada bahasanya. Jadi untuk lebih memahami dari pertanyaan ini, lebih kalau diambil dari segi agama, tentu pemikiran-pemikiran ini dapat meruntuhkan, dapat menggoyahkan akidah umat, terlebih pada pluralisme. Nah, yang mana itu siapapun bisa memegang kepercayaan lebih daripada satu. Nah, itu kan sudah melenceng daripada akidah. Nah, sedangkan dalam filsafat ilmu, semua orang itu berhak secara logika, secara perasaan, itu bisa saja terjadi kepada setiap manusia, yang mana mereka itu memiliki logika atau rasional masing-masing untuk menyatakan ilmu pengetahuan mereka dan menerapkan dalam kehidupan beragama. Nah, ini kan konsep-konsep orang, para ilmuwan barat yang ingin meruntuhkan akidah umat Islam itu dari dalam dengan perlahan-lahan dan memasukkan ajaran-ajaran baru, sehingga akidah umat Islam itu sudah tidak menjadi murni lagi akidah umat Islam, sudah bercampur dengan pemahaman-pemahaman barat seperti contoh sekularisme, pluralisme, sehingga menafsirkan Al-Quran itu tidak bisa menggunakan hermeneutik. Itu paling tidak bisa, karena menafsirkan Al-Quran itu tidak hanya menggunakan suatu ilmu, tapi menggunakan banyak kajian-kajian ilmu. Sedangkan hermeneutik ini adalah lebih ke bahasa, ilmu bahasa, kemudian mencari secara rinci asal. Nah, jadi tidak cocok seperti ilmu hermeneutik ini dimasukkan dalam untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi ini cukup bertentangan dalam kehidupan beragama. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 5 itu, bagaimana respon filosofis Anda tentang membanjirnya berbagai hasil studi orientalis terhadap ilmu-ilmu keislaman, khususnya di Indonesia? Nah, banjirnya keilmuan seperti ini, banyaknya keilmuan seperti ini, ilmu baru orientalis ini terhadap ilmu-ilmu keislaman khususnya di Indonesia itu, seperti contoh akan banyaknya timbul masalah-masalah baru. Seperti contoh masalah toleransi sehingga orang bisa saja melakukan untuk masuk ke gereja dengan alasan hanya memasuk ke gereja itu tidak mempengaruhi akidah seseorang, gitu. Akidah seseorang masuk gereja, bermain rebana di gereja itu kan pernah terjadi baru beberapa bulan yang lalu. Jadi ketika orang sudah berpikir falsafah, ketika orang sudah berpikir secara rasio, dia akan mengatakan bahwa akidah itu bukanlah dari perlakuan tapi dari hati. Apabila dia tetap bermain hadra tapi hatinya tetap kepada Tuhannya, bukan kepada gerejanya, kemungkinan seperti ini, maka akidahnya tetaplah kuat, gitu. Tapi sebenarnya juga tidak bisa, karena kita sudah bukan tempatnya untuk bermain
melakukan toleransi seperti itu. Nah, ini salah satu konsep dari pluralisme. Nah, kebanyakan ada beberapa pemikiran-pemikiran dari orientalis ini yang cukup baik untuk kita kaji sebagai counter. Kita mempelajari metode-metode pemikiran kita untuk mengkanter balik dari pemikiran-pemikiran orang barat. Nah, untuk menyelamatkan kemurnian dari ajaran-ajaran agama Islam di Indonesia, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.